Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri dari kelas TS1B Politeknik Negeri Cilacap, Prodi Teknik Elektronika. Kali ini saya akan menjelaskan suatu program kajian sederhana yang telah saya buat. Ini adalah tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya membuat kasir sederhana di sebuah kafe. Yang pertama saya menginputkan exec include stdio.h, yaitu ini adalah file header ya. Di sini saya cuma menginputkan include stdio.h karena yang saya butuhkan printf, scanf, atau fungsi-fungsi yang ada di stdio.h. Sebenarnya banyak file header selain stdio ya, ada iostream, ada math juga, ada conio. Tapi untuk kali ini saya hanya menampilkan stdio.h. Di sini saya menginputkan juga variabelnya. Ada integer dan float. Integernya ada makanan, bayar, H1, H2, H3 sampai H10, total makanan, terus ada minuman, H11, H12, H13 sampai H20, total minuman. Floatnya saya berikan untuk total bayar, diskon, total bayar 2, tunai, dan kembalian. Ini adalah fungsi yang terdapat pada stdio ya, yaitu fungsi printf dan scanf. Fungsi printf dan fungsi scanf ya. Fungsi printf ini untuk mengeluarkan untuk output setelah di run. Jadi kalau kita menuliskan printf /n arsa cafe itu nanti setelah di run itu akan tertera seperti arsa cafe, terus ini makanan, nomor, harga, minuman, harga, dan untuk /n untuk /n ini adalah new line. Jadi jika kita sudah berhenti di sini, maka jika kita menuliskan /n ini akan tertulis di baris bawahnya, tidak lanjut di atasnya. Ini /n. Jika kita menginputkan /n-nya 2, maka yang akan tertulis ini di bawahnya itu 2 baris setelah yang di atas ini. Selain itu, saya juga menginputkan percabangan switch cache. Ada percabangan switch cache. Switch cache 1, cache 2, cache 3, sampai nilainya berakhir yaitu cache 10 untuk makanannya ya. Dan mulai lagi untuk cache switch minuman, cache 11 sampai cache 20. Di sini saya menuliskan cache ya. Struktur switch itu ada cache-nya, yakni perintah printf, tulis st itu harganya berapa, rp harganya berapa, lalu printf jumlah pesanan, misalkan pesan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus scanf itu untuk menginputkan data numerik, string, char, dan lain-lain. Jadi di sini itu scanf misalkan jumlah pesanan, saya pesan 2 atau 3 gitu, nanti akan tertulis karena itu data numerik. Lalu perintah di akhir setiap perintah cache itu akan berakhir break ya. Di sini. Ini. Break. Itu. Agar struktur cache lain tidak perlu diproses lagi. Jadi cuma cache 4
kita proses case 4 sampai selesai, lalu break, lalu kita mulai awal lagi. Misal case 5 kita mulai awal lagi sampai selesai, kita break. Jadi agar jika kita break ini tidak tertulis, maka struktur case atau program yang nanti akan dijalankan itu tidak akan berhenti, akan terus memprogram sampai terdapat break, agar tidak terjadi error juga. Ini case, jangan lupa ya, jika di bagian akhir case break ada default ini. Jika ternyata tidak ada nilai yang sesuai, maka blok default ini yang akan dieksekusi. Misalkan ini kan makanan ya, makanan itu nomornya cuma 1 sampai 10, dan kalau misal kita menginputkan nomor makanan untuk yang ke-11 itu kan nggak ada dalam program. Jadi nanti akan tertulis error menu nomor persen D ini adalah untuk bilangan desimal ya, bilangan desimal itu menggunakan persen D. Menu nomor ini misalkan 12 di dalam makanan itu tidak ada dalam daftar, karena yang terdaftar daftar itu cuma sampai 10 menu. Dan untuk minumannya juga ini berawal dari nomor 11. Jadi kalau misalkan kita menuliskan dalam daftar minuman itu nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 itu kan nggak ada ya. Ini kan mulainya nomor 11 sampai nomor 20. Jadi kalau kita misal menginputkan 1 dalam minuman, persen D1, itu tidak ada, akan tertulis seperti ini juga, error daftar minuman tidak ada dalam daftar, jadi silakan input kembali. Jadi kita itu menginputkan dari awal lagi harusnya, agar tidak terjadi kekeliruan. Ada juga, ini adalah rumus untuk totalnya, yaitu total bayar sama dengan total makanan plus total minuman. Jumlah makanan yang berapa kita pesan dan harganya itu akan dikalikan, lalu akan dijumlah agar menghasilkan totalnya itu berapa. Ini adalah rumusnya. Untuk misal kita membuat kalkulator sederhana seperti penjumlahan, perkalian gitu, rumusnya itu dimasukkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita misalkan print F hasilnya berapa. Jangan lupa itu harus ada persen D atau persen F untuk float. Untuk float yang koma, angka desimal yang koma, itu float ya menggunakannya. Tapi jika untuk fungsi-fungsi khusus seperti SQRT, pause, sin, constant gitu kan di file header stdio.h itu nggak tertera, jadi harusnya kita menambahkan file header yang baru, yaitu include math.h, sama seperti yang di atas stdio, cuma diganti math jika kita memerlukan fungsi-fungsi khusus seperti pembagian sin cos untuk program kalkulator sederhana ya, karena ini untuk kasir, jadi ini kan perhitungannya tidak begitu rumit, cuma tambahan perkalian gitu, pengurangan, jadi kita menggunakannya hanya include stdio. Selain itu juga ya, yang tadi sudah dijelaskan, saya juga menginputkan percabangan else if, ini else, dan di bawahnya juga ada else if lagi, else ya. Di sini if total bayar lebih dari 80.000. Jadi misal kita itu belanja di sini makan sama minum
yang kita habiskan itu misal lebih dari 80.000, 85, 81, 90, 100 sampai seterusnya, intinya itu lebih dari 80.000, maka kita itu akan mendapatkan diskon 10% dari pembayaran yang awal. Pembayaran awal kita itu nanti akan dipotong 10% dari total bayar ini. Jika kita menghabiskan 90.000, nanti di akhirnya itu total bayar 2, ini total bayar 2, maka akan dihitung total bayar min diskon yang sudah kita dapatkan itu berapa. Dan ini untuk rumus diskonnya 0,1 dikali total bayar. Karena 0,1 itu 10 ya, 10%, 10 per 100 itu kan 0,1 dikalikan total bayar itu berapa. Nanti total bayar 2 itu akan mengeluarkan berapa jumlah yang akan kita bayar di akhirnya. Itu total bayar 2. Deklarasinya total bayar 2. Ini juga kalau kita menuliskan di sini itu diskon, maksudnya rumusnya itu diskon, maka di print F, deklarasinya itu harus sama, yaitu diskon. Kalau misal kita di sini itu menginputkan total bayar, maka itu akan terjadi error atau hasil setelah di run itu tidak yang seperti kita inginkan. Yang selanjutnya ada percapaan if else juga. Start 3. Di sini itu saya membuat ya bagiannya. Yang bagian pertama tadi adalah untuk makanan. Start 1 untuk makanan, ini pesan makanan. Start 2 itu untuk minuman, dan start 3 itu untuk yang rumus ini tunai, uang tunai. Misal kita memasukkan menginputkan uang 120.000, tapi jumlah total keseluruhannya itu cuma 100.000, maka tunainya berapa, lalu kembalian tunai min total bayar 2. Total bayar 2 itu total bayar yang akhir ya, yang udah kita kita masukkan juga diskonnya itu berapa. Kalau misalnya ada diskon, kalau misalkan nggak ada diskonnya itu segitu. Nanti di sini akan tertera. Else if tunai sama dengan total bayar 2. Jika tunai sama dengan total bayar 2, maka tidak ada kembalian. Misalkan kita itu 80.000 makan dan minum itu 80.000, menghabiskan 80.000 rupiah. Terus ya kita tunainya 80.000 dong. Kalau misalkan nggak ada ya 100.000, nanti itu akan tertera kembaliannya berapa. Dan kalau uangnya itu sama yang kita bayarkan, maka di sini itu akan print F, itu print F, outputnya itu tidak ada kembalian, jadi uangnya itu pas. Else jika salah lagi nih, keduanya itu nggak ada, ini kan bernilai true. Nah kalau ini kan bernilai salah juga. Untuk tunai sama dengan total bayar kita berikan print F lagi. Lalu untuk else, jika uangnya tidak cukup, misal semuanya itu habis 50.000, kita bayarnya cuma 40.000, nanti sini itu akan tertera maaf uang Anda tidak cukup, coba input lagi. Jadi kita itu nginputin lagi uang yang pas, kalau nggak pas ya lebih gitu. Terus sistem pause, jangan lupa ya sistem pause untuk mengakhiri sebuah program, tapi agar programnya itu nggak langsung ketutup, kursornya itu nggak langsung ketutup, langsung aja kita jika
ini udah selesai ya, programnya itu harus diteliti berkali-kali. Kalau misalkan ada kesalahan, itu akan tertera pasti langsung, lalu kita teliti lagi apa yang salah atau ada kekeliruan. Karena dalam program komputer ini, jika kita menginputkan hanya koma, titik itu salah, itu akan membuat program di bawahnya itu akan salah dan tidak akan terbaca. Kalau misalkan di sini itu salah, nanti program di bawahnya itu walaupun benar itu tidak akan terbaca. Nah, kita itu harus benar-benar teliti dalam membuat program. Program sesederhana apapun kita itu harus teliti. Ya, jika programnya udah selesai dan udah pasti programnya benar, tidak ada kesalahan seperti tanda merah di program kita itu, nanti jika ada merah itu berarti ada kesalahan dalam program tersebut, maka perbaiki dan teliti lagi sebelum mengcompile, karena kesalahan sedikit saja akan mengakibatkan error atau programnya itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, ini adalah hasilnya. Pesan makanan 1 sampai 10 seperti yang sudah dijelaskan, jika kita menginputkan angka 11 atau berapa dalam pesan makanan itu kan tidak ada, nanti akan terjadi error. Maka kita coba inputkan nomor 5, yaitu nasi ayam. Jumlah pesanannya kita misalkan 2. Lalu pesan minuman terserah, bebas, misalkan 12. Jumlah pesanannya 1. Jumlahnya totalnya adalah 20.500, diskonnya 0 karena tidak lebih dari 80.000, dan kalau pas 80.000 pun tidak mendapatkan diskon. Kita tuliskan tunainya, misalkan uangnya itu pas ya 20.500, akan terdapat tulisan tidak ada kembalian karena uangnya pas, seperti struktur dalam program struktur else if itu. Ini kita coba yang mendapat diskon. Misalkan kita pilih nomor 9, yaitu harganya 40.000, misalkan kita beli itu 2. Pesan minumannya misal kita itu pilih 17. 6. Mendapatkan diskon 10%, total belanja 110, diskon 10% dari 110 yaitu 11.000, maka diskonnya akan dikurangkan dengan jumlahnya yaitu tinggal 99.000. Jadi kita itu cuma membayar 99.000, misal kita kasih uang 100.000. Nah, kembaliannya adalah 1.000. Seperti itu. Kita coba untuk uangnya tidak memenuhi total belanjaannya. Bebas, kita inputkan 6. Lalu pesannya terserah juga, kita inputkan 16. Pesan terserah juga. Nah, kalau misal ini kan seluruhnya 78.000, jadi kita cuma menginputkan uang 70.000. Maka akan tertulis, maaf uang Anda tidak cukup, coba input lagi, dan ini akan kembali ke program pada yang tunai. Kita inputkan lagi tunainya agar bisa memenuhi totalnya. Misalkan kita beri uang 100.000, maka akan tertulis kembalian 22.000. Seperti itu. Ya, sepertinya cukup penjelasan
yang telah saya kasih untuk tugas UAS kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau dalam kesalahan program kurang teliti. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.